Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu. Rizky, tolong pimpin doanya. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu absen dulu ya. Alma hadir, Bu. Aisyah hadir, Bu. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat, sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas 11 IPA 1 ini. Coba kalian perhatikan apa yang ada di tangan kanan saya. Tumbuhan bayam ya, Bu? Ya, bener ya, ini tumbuhan bayam. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini? Akar, batang, daun, Bu. Dari yang bisa kita lihat di sini itu ada daunnya ya, daun, ada batang, ada akar. Nah, pada tumbuhan yang lebih dewasa bisa ada bunga dan ada biji serta buah ya. Sebagian besar daun pada tumbuhan itu rata-rata berwarna hijau. Pada daun bayam pun warna hijau ya. Nah, kenapa daunnya itu tuh berwarna hijau? Ada yang bisa jawab? Bu, ada klorofilnya, Bu. Betul ya, karena adanya klorofil atau zat hijau daun yang mengakibatkan daunnya itu berwarna hijau. Itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makanya kita bisa lihat tumbuhan itu bertambah tinggi, bertambah lebar. Tumbuhan itu mempunyai jaringan-jaringan penyusunnya. Nah, ada yang bisa tahu nggak jaringan itu apa? Jaringan itu terdiri dari sel-sel. Ya, jadi jaringan itu adalah sekumpulan dari satu atau lebih sel-sel yang mempunyai sifat dan fungsi yang sama. Di tumbuhan itu mempunyai jaringan-jaringan yang macam-macam ya, yang dapat membantu pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Contohnya itu adalah jaringan vaskuler, yaitu ada xilem dan juga phloem. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu xilem dan phloem? Kalau xilem membawa air dari akar ke daun, kalau misalnya phloem membawa hasil fotosintesis dari akar ke daun. Ya, lebih tepatnya xilem itu adalah berkas pengangkut yang mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, yang selanjutnya akan digunakan untuk fotosintesis ya. Selanjutnya itu ada phloem. Nah, phloem ini yang mengangkut hasil dari fotosintesis yang di daun ke seluruh bagian tumbuhan. Contohnya lagi juga ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini jaringan yang tersusun dari sel-sel yang menutupi permukaan organ seperti pada daun, pada akar, pada batang. Nah, ada yang bisa memberitahu contoh dari jaringan epidermis ini? Stomata ya, Bu? Selain stomata pada daun, ada juga contohnya yaitu trikoma. Trikoma itu rambut-rambut ya pada permukaan organ. Seperti contohnya itu ada pada jagung. Kalau kalian pegang daun jagung itu kan ada kayak rambut-rambut halus ya. Nah, itu disebut trikoma. Nah, ada juga silika. Nah, silika itu juga rambut-rambut. Contohnya itu pada tebu ya. Kalau kalian pegang batang tebu. Nah, ada juga itu spina. Nah, spina itu duri ya. Contohnya itu pada batang mawar. Kalau kalian pegang batang mawar kan itu ada duri yang cukup besar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan-jaringan dan organ pada tumbuhan. Tujuan kita untuk mempelajari ini itu untuk agar kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan dan organ pada tumbuhan. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa jenis jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan meristem, yang kedua yaitu jaringan permanen. Nah, pada jaringan meristem ini dibagi menjadi dua lagi, ada jaringan primer dan ada jaringan sekunder. Sedangkan pada jaringan permanen itu terbagi menjadi 5. Jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan
pengangkut xilem phloem ya, dan jaringan skeleton. Tumbuhan itu kan mempunyai fungsi dan perannya masing-masing pada setiap organ tumbuhan, serta manfaatnya untuk tumbuhan tersebut. Kalau kita lihat ada sebuah tanaman atau tumbuhan, pasti kita cuma tertarik pada daun atau pada bunganya ya, yang berbagai macam warna bunganya, yang indah bentuknya, yang wangi juga. Nah, padahal pada akar juga memiliki peran yang penting dalam tumbuhan itu ya, karena akar ini yang mengalirkan atau yang mengangkut air dan zat-zat yang penting bagi tumbuhan agar tumbuhan bisa terus hidup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dicatat materinya di buku kalian masing-masing, di resume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.